Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rifal Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengobatan Melayu Riau. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Perobatan Melayu Riau. Pengobatan tradisi Melayu Riau merupakan berbagai cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu Riau. Ini berkaitan dengan cara menduga diagnosa suatu penyakit berdasarkan membaca nadi, pemeriksaan kulit, pemeriksaan kuku, pemeriksaan kebengkakan, lidah, mata, bibir, profil, tubuh, pernapasan, dan lain-lain. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dan ramuan tumbuhan obat, didoakan atau mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional biasanya disebut tabib, dukun, bomo, dan kemantan. Cara perobatan orang Melayu. Pengobatan tradisional orang Melayu menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah akar, batang, bunga, buah, kulit, batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading atau bagian yang lainnya, tergantung penyakit. Pelaku perobatan. Yang pertama yaitu tabib. Gelar tabib ini digunakan dalam masyarakat kerajinan atau kesultanan. Tabib adalah seorang penanggung jawab kesehatan rakyat dan kerajaan. Yang kedua yaitu dukun. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Ada berbagai jenis dukun, diantaranya dukun bayi atau disebut bidan, dukun pijit, bomoh atau dukun perantara roh, dukun jala atau mudin, dukun wiwit atau pawang yang pakar dalam upacara menuai, dukun temanten atau pawang yang arif dalam upacara berhubungan dengan perkawinan, dukun petungan atau dukun yang mahir dalam hal ramalan melalui pengiraan angka, dan dukun sihir, dan satu lagi yaitu dukun susu. Yang ketiga yaitu bidan. Perempuan yang memiliki pengetahuan dan terlatih untuk membantu kelahiran. Bidan bertanggung menjaga kesehatan ibu sejak ibu itu mengandung sampai selesai berpantang, yaitu selama 44 hari selepas bersalin. Bidan juga menjaga bayi yang baru lahir dalam masa tersebut. Yang keempat yaitu bomoh. Bomoh adalah pemimpin dalam ritual pengobatan tradisional. Bomoh sering juga disebut dengan dukun atau pawang, namun memiliki derajat pengetahuan yang dianggap lebih tinggi. Jenis perobatan Melayu Riau. Yang pertama yaitu ritual dan upacara, yaitu proses pengobatan yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai cara dalam satu rangkaian pengobatan. Misalnya menggabungkan antara tarian, mantra, meditasi, ramuan, dan lain sebagainya. Contoh ritual dan upacara yang pertama yaitu babalian. Babalian adalah ritual pengobatan dikenal di Sentajo, Rantau Kuantan. Ritual ini biasanya dilakukan untuk mengobati orang yang sakit parah dan cara-cara pengobatan lain tidak berhasil mengobati penyakitnya. Yang kedua yaitu menyambung ayam. Menyambung ayam merupakan rukun dalam pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Misalnya menambak, bulian, balai panjang, mahligai, balai terbang, bedukun, sanggaran, mengimbau, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu turun tapak tua. Ritual turun tapak tua diawali dengan makan godang di tempat juru kunci. Setelah itu menyiapkan sesaji yang akan dibawa seperti kemenyan, bunga abang, dan bunga kuning. Yang keempat yaitu buang talam. Buang talam adalah upacara pengobatan yang dapat dijumpai di beberapa kampung di Mukalis, salah satunya di desa Kentam Putih. Buang talam adalah upacara yang ditujukan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya telah mengganggu kesehatan pasien. Yang kedua jenis non-ritual. Cara pengobatan ini biasanya digunakan dalam pengobatan sakit yang dianggap ringan. Metode pengobatan yang umum digunakan yakni dengan menggunakan ramuan tanaman obat yang diracik oleh dukun. Contoh non-ritual yaitu yang pertama bekam. Cara pengobatan tradisional dengan mengeluarkan darah kotor atau angin dari tubuh seseorang. Yang kedua yaitu tangeh. Pengobatan tradisional ini dilakukan dengan cara membuat ramuan dedaunan. Kulit kayu dan urat kayu dimasukkan ke dalam periuk besar yang berisi air. Jenis-jenis sakit. Yang pertama yaitu penyakit luar. Contoh yang pertama yaitu panau. Penyakit panau bagi masyarakat Melayu termasuk jenis penyakit biasa dan berjangkit. Penyakit ini menyerang bagian kulit. Yang kedua yaitu kurap atau kadas. Penyakit kurap bagi masyarakat Melayu yang merupakan penyakit kulit yang menular dan biasa. Tumbuh bertumpuk pada permukaan kulit dan kurap dapat menular melalui kontak langsung dengan manusia atau hewan yang mempunyai penyakit kurap.
Yang ketiga, kudis. Penyakit ini bagi orang Melayu hanya termasuk jenis penyakit biasa, tidak dapat menular dan tidak berbahaya. Yang keempat yaitu kayap. Penyakit ini adalah penyakit yang luar biasa, tidak berjangkit namun berbahaya bagi penderitanya. Yang kelima yaitu kutil. Penyakit kutil ini termasuk jenis penyakit kulit biasa, tidak berbahaya dan bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional Melayu Riau. Yang keenam yaitu bisul. Gejala penyakit bisul diantaranya seperti kulit memerah, membengkak, gatal-gatal dan bernanah, ada bintik hitam atau putih, biasanya disebut dengan mata. Yang kedua, penyakit digigit binatang berbisa. Contoh penyakit yang digigit oleh binatang berbisa seperti digigit ular, disengat kalajengking, disengat ikan sembilang dan ikan usat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penyakit dalam. Yang pertama yaitu malaria. Pengobatan tradisional penyakit malaria ini digunakan menyembuhkan si sakit malaria dengan cara meminum ramuan obat kepada penderita. Yang kedua yaitu demam panas. Demam panas menurut pengetahuan setempat penyakit ini dikategorikan sebagai sakit biasa, tidak menular, tidak berbahaya, dapat diobati sendiri dan bisa disembuhkan. Yang ketiga yaitu sakit gigi. Gejala penyakit ialah gigi terasa sakit sekali, berdenyut-denyut dan kepala sakit mendemam dibuatnya, susah tidur dan uring-uringan. Jenis tumbuhan obat diantaranya seperti pegage. Pegage merupakan tanaman rumput yang merambat dan memiliki dua macam ukuran yang kecil. Pegage menjalar dan tidak berbatang. Yang kedua yaitu kumis kucing. Ciri-ciri tumbuhan yaitu yang pertama habitus semak tahunan, tinggi 50-150 cm, batang berkayu, segi 4, berruas, bercabang, coklat kehijauan, lebar 8-12 cm, hijau pucat. Kegunaannya yaitu untuk obat batu ginjal, nyeri buang air seni, reumatik, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengkudu. Kegunaan dari mengkudu yaitu untuk obat hipertensi, cacing gelang, ketombe, melancarkan air seni, diabetes, batuk, radang usus, dan lain sebagainya. Dan contoh yang terakhir yaitu kayu manis. Pohon tinggi yang dapat tumbuh sampai 15 meter, batang berkayu dan bercabang-cabang, daun tunggal, lancet, warna daun muda merah pucat, setelah tua berwarna hijau. Sekian penyampaian materi dari saya tentang pengobatan Melayu Riau. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.